Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di kelas kewirausahaan lagi. Nah, ini kalau nggak salah saya udah pertemuan ketiga atau keempat ya, kalau nggak salah. Dan ini adalah topik yang ketiga ya. Oke, jadi ada yang namanya pelaksanaan wirausaha. Oke, kita langsung aja masuk ke, sorry. Oke. Ya, jadi kita hari ini akan ngomongin masalah pelaksanaan wirausaha ya. Sebelumnya kita udah melakukan pembelajaran mengenai topik persiapan ya. Jadi bagaimana sih caranya kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang pengusaha itu butuh persiapan yang bukan serta-merta hanya modal ya, hanya bentuk fisiknya saja, tapi persiapan mental dari dalam diri sendiri. Jadi ini dia step by step-nya untuk melakukan bisnis atau mulai menjalankan sebuah bisnis. Kita review lagi, kita ulang lagi. Yang pertama, kenali diri sendiri. Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas masalah kenalin diri sendiri, personal intelligence kita harus seperti apa, ya, kemudian apa saja yang harus kita miliki, gitu kan. Nah, ini adalah tahapan yang memang sangat-sangat krusial sekali, ya. Kemudian berikutnya ya kita mencari ide usaha, ya kan. Nah, cari ide usaha ini kita harus tahu dulu. Kita harus tahu sebenarnya bisnis ini ada apa aja sih. Kita nggak tahu sama sekali apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya untuk menjalankan sebuah bisnis. Kita mungkin udah punya ide usaha. Oh, kayaknya saya lebih seneng di usaha misalnya usaha yang aktif. Dalam artian aktif ini usaha yang memang kita jalankan. Kalau pasif, usahanya kita mungkin butuh modal yang besar, tapi kemudian dia berjalan sendiri gitu ya. Oke, let's say I'm gonna choose the active one. Ya, saya pilih yang usaha aktif. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada 3 poin penting dalam memilih bisnis. Bukan poin ya, 3 cara ya. Yaitu pertama bisa melalui starting bisnis ya kan, dalam artian merintis usaha yang baru. Jadi pure, usaha baru ini memang pure dari kita gitu ya. Nah, ada kelebihan, ada kelemahannya. Oke, yang kedua adalah membeli bisnis atau membeli perusahaan. Jadi perusahaan yang udah ada mungkin mengalami kesulitan permodalan atau apapun itu, terus kita beli bisnisnya. Ya kan ada misalnya kita sebuah toko supermarket misalnya gitu ya. Nah, kita beli supermarketnya gitu. Kemudian ada yang namanya franchising. Nah, franchising ini mungkin ada beberapa yang memang udah tahu, ada beberapa juga ternyata yang nggak kenal sama franchise ini apa. Franchising ini kerja sama manajemen ya. Jadi franchising ini kurang lebih memang lebih fokus kepada gimana caranya seseorang pengusaha itu melakukan manajemen usaha yang manajemennya yang dibeli. Kalau tadi perusahaannya ya semuanya dibeli, manajemennya udah kita aja sendiri gitu ya. Tapi kalau franchising ini lebih kayak manajemennya yang kita beli, bukan perusahaannya yang dibeli ya. Gitu. Oke, ya, jadi semua itu punya kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kalau merintis usaha baru itu kelebihannya gagasannya itu murni dari kita sendiri. Terus kita bebas loh beroperasi, mau mau kapan kita buka, mau kapan kita ini apapun yang kita lakukan ya itu terserah kita. Oke, kemudian ada fleksibilitasnya dan mudah pengaturannya. Oke, tentu ya, ini pastinya begitu. Kemudian kelemahannya pengakuannya kurang ya kan karena namanya belum dikenal. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang masih dimiliki masih nggak efisien dalam artian ya namanya juga masih baru gitu. Terus penuh ketidakpastian ya kan ini usaha maju apa enggak nih ya gitu. Jadi belum ada role model dari usaha itu sendiri. Kemudian persaingannya kurang diketahui. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin usaha baru ya persaingan bisnisnya memang harus didalami terlebih dahulu gitu ya karena persaingan bisnis ini sangat penting gitu ya. Tapi kalau kita merintis usaha baru kita masih kayak menerawang semuanya. Jadi kayak masih
apa ya, meraba-raba. Kemudian kita membeli usaha baru, itu perusahaan, membeli sebuah perusahaan. Nah, ini juga apa namanya? Sorry. Oke, nah ini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kelebihannya kemungkinan sukses ada ya, karena usahanya ini udah tinggal kita jalanin aja gitu. Lokasinya udah pasti oke ya kan, kalaupun nggak lokasinya oke ya usahanya tuh kayak udah tinggal jalan gitu aja gitu. Kemudian karyawannya udah ada gitu ya, terus misalnya pemasok dalam artian misalnya kita mau usaha makanan, nah pemasoknya tuh udah jelas dari mana aja gitu. Siap beroperasi ya kan udah tinggal lanjut. Tapi kelemahannya ini di sini banyak banget ya kan, ada kelebihan ada kelemahannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang dijual itu mereka cenderung lemah dari sisi manajemen ya, dari sisi manajemen itu atau bahkan dari sisi lokasi. Ya, itu biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan misalnya kayak PT gitu ya, biasanya manajemennya memang nggak bagus, makanya mereka jual. Oke, terus kemudian peralatannya nggak efisien ya kan, itu juga bisa mahal juga ya kan, kita harus ngeluarin modal yang sangat besar. Nah, ini dia sulit inovasi, sulit melakukan inovasi. Jadi ketika sudah ada budaya perusahaan yang lama, ketika memasukkan budaya yang baru, ini akan menjadi sebuah masalah yang besar ya bagi seluruh yang ada di situ, baik karyawannya ya kan sampai ke top manajemennya. Nah, kalau yang belum tahu franchising, misalnya kayak McDonald's itu franchising ya kan, terus kemudian yang besar-besar kalau itu Gramedia itu kayaknya bukan ya. Apa namanya Hokben yang kayak gitu-gitu. Kalau yang kecil-kecil banyak banget sekarang yang franchising ya kan. Apa namanya minuman-minuman boba-boba, Thai tea itu banyak banget yang franchising ya. Terus kafe bahkan bimbingan belajar pun ada juga yang franchising. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi yang dia pusatnya di mana kita udah deh di sini belum ada nih, yang di Pekanbaru belum ada yang kayak gitu, kita bawa di Pekanbaru seperti itu. Nah, cenderung orang-orang berpikir bahwa kalau franchising itu tidak mempunyai kelemahan sama sekali. Salah. Kalau menurut saya kelemahan yang paling besar adalah di franchising ya. Kelemahan yang paling besar. Soalnya saya sudah pernah mencoba apa namanya tiga bentuk usaha ini yang memang yang paling efisien kalau menurut saya merintis usaha baru, dan itu semua sebenarnya tergantung kepada kepribadian masing-masing para pengusaha ya. Kalau franchising ini saya melakukannya oke, kita dapat seluruh manajemennya ya kan, itu memang udah bagus gitu ya, manajemennya udah pasti, udah saklek, semuanya udah enak, udah kita tinggal jalanin. Beda dengan membeli usaha, kita harus mikirin manajemennya seperti apa, strategi pemasarannya seperti apa. Nah, franchising sendiri namanya udah pasti dikenal ya kan, nggak perlu bingung lagi. Tapi di sini ya, ketika kita ingin berinovasi, maka semua itu terhambat gitu. Jadi franchising ini modelnya adalah go di awal, dalam artian sukses di awal, tapi di akhir kita tidak bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar daripada itu gitu ya. Jadi ada maksimal, ada topnya, ada batas maksimum dari kesuksesan sebuah usaha franchising kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk merintis usaha baru ini ya kita bisa mengatur semuanya sih, dalam artian mau seperti apa. Nah, enaknya di franchising adalah ini kalau pendapat saya pribadi, kita bisa ini sebenarnya kayak tips and trick ya. Mungkin kita awalnya bisa melakukan franchising terlebih dahulu terhadap suatu produk ya. Apa namanya suatu usaha gitu ya, produk usaha. Kemudian dari situ kita adaptasi, bukan berarti kita mencontek ya, dalam artian misalnya kita sudah mendapatkan keuntungan dari franchising tersebut ya kan. Terus kemudian tetap kita jalankan franchisingnya, namun kita bisa mengembangkan ke usaha lainnya gitu, ngerti ya. Jadi pengembangan usaha itu tidak serta-merta hanya di satu bidang aja. Let's say kita contohkan aja, misalnya saya usaha minuman Thai tea gitu ya. Nah, saya franchising Thai tea ini, tapi ternyata
ya tighty-nya gitu-gitu aja, kita harus ngikutin pusat gitu kan, kalau kalau ada menu-menu baru atau apa ya kita ngikutin gitu. Nah, tapi ternyata, keuntungan yang saya dapat mentok di let's say misalnya, 50 juta per bulan gitu ya. Nah 50 juta per bulan ya udah mentok gitu. Nah tentunya kita ingin mengembangkan usaha kita ya, bukan usaha orang lain gitu ya. Jadi ya kita sambil mengembangkan UMKM juga, cuman, kita ingin berwirausaha dengan, ide sendiri tentunya gitu kan. Nah, jadinya di sinilah saya, pribadi sebagai seorang pengusaha, selain melakukan franchising, saya juga merintis usaha baru. It's okay gitu kan, karena selagi kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah kita tanda tangani oleh pihak franchising ya, oleh pihak, perusahaan yang kita franchise itu, jadi ya it's okay gitu. Jadi kita bisa merintis usaha yang baru dengan modal yaitu dari yang penghasilan dari si franchise tadi, gitu. Oke, ya kita udah cari ide usahanya seperti apa, kemudian kita survei dan analisis 6 faktor. Apa itu? Ada 6 faktor penentu ya. Yang pertama lokasi usaha, ini harus disurvei ya. Lokasi usaha kita tuh kira-kira strategis nggak? Kalau nggak strategis apa nih ininya gitu ya, solusinya dan lain sebagainya. Atau mungkin mau berjualan online. Yang kedua, permintaan pasar. Nah, ini jangan sampai salah. Jadi kadang-kadang orang berpikir apa yang kita punya. Gini, seorang pengusaha itu yang kadang-kadang salahnya di sini. Aduh aku mau jual apa ya agar aku bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan misalnya. Aku jualan apa ya, jualan apa. Nah, sebenarnya bukan jualan apalah yang kita cari gitu ya. Sebenarnya ada satu hal yang paling penting yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar ini yang paling penting karena kalau kita mencari permintaan pasar otomatis kita mencari ide untuk menjual suatu produk itu lebih gampang. Jadi pasar maunya apa, pasar maunya apa, pasar maunya apa kita lihat. Jadi lebih peka terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar atau temen ya, lebih peka pokoknya. Kira-kira lagi happening apa nih gitu kan. Oke, kita masuk gitu ya. Kesesuaian modal itu juga pasti harus ada modal yang sesuai. Kalau modalnya cuma berapa ya jangan muluk-muluk mau franchise Hokben misalnya gitu kan. Oke, yang keempat adalah bakat dan minatnya. Banyak yang bilang di sini bakat dan minat ini punya pengaruh besar. Iya, bisa ya. Uh, tapi ini juga bisa dipelajari by the way. Jadi wah saya jiwanya itu nggak jiwa entrepreneur ya. Saya jiwanya itu bukan jiwa pengusaha gitu kan. Lah kita di dunia ini kalau menurut saya pribadi lagi ya, kita di dunia ini tuh memang lebih banyak melakukan berwirausaha sebenarnya. Baik itu di tingkat pendidikan ya maupun sampai kita memang benar-benar cari duit gitu. Karena mau tidak mau hidup ini ya ngomonginnya usaha gitu. Gimana cara kita mencapai suatu pencapaian tertentu gitu. Jadi kita pengen mencapai apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi memang kita nggak punya jiwa pengusaha itu kalau menurut saya adalah suatu quotes yang sangat melemahkan seseorang, individu khususnya, calon pengusaha khususnya lagi, dan itu the big mistake kalau kita berpikir seperti itu ya. Kita harus berpikir bahwa kita mampu melakukan segalanya. Nah, sharing sedikit bahwa saya ini dibesarkan dengan orang tua saya yang memang sangat-sangat keras ya. Nah, dan mereka memaksa saya untuk bisa melakukan segala hal. Dalam artian, misalnya contohnya gini ya, tolong kamu potong kayunya, gitu ya. Jadi orang tua saya menyuruh saya potong kayu gitu, ya. Potong kayunya tolong gitu. Sedangkan kondisinya adalah saya adalah perempuan, saya adalah let's say saya adalah mahasiswa gitu kan, atau anak sekolahan waktu itu, dan ya saya nggak punya kemampuan untuk memotong kayu gitu ya. Nah apa yang dilakukan gitu kan? Yang pertama, aduh nggak bisa Pak gitu ya. Itu adalah jawaban pertama yang biasanya mostly kebanyakan orang-orang menjawab itu. Waduh saya nggak bisa, saya nggak punya skill, saya nggak tahu gimana cara potong kayu. Itu adalah jawaban pertama yang sering sekali saya dengar.
Nah, jawaban yang kedua adalah ini yang seharusnya diterapkan untuk semua orang ya. Jawaban yang kedua ini lebih pada oke, I'll do it gitu kan. Oke, aku lakuin gitu. Nah, disinilah prosesnya, disinilah terbentuk semangatnya gitu. Jadi jangan sampai semua orang itu, maksudnya jadi jangan sampai orang-orang ini eh, kayak apa ya, saya bilangnya gimana ya, kayak, mmm, ya apa-apa nggak bisa gitu kan, oh itu bukan ranah saya, oh itu bukan skill saya, oh itu bukan cakupan saya gitu. Nah di sini kapan kita mau berkembang, kapan kita mau meningkatkan kualitas diri kita, kapan kita mau mengeksplor bakat dan minat kita kalau misalnya kita nggak bisa mencoba sesuatu hal yang memang baru gitu. Ini jujur saya memang beberapa kali disuruh melakukan hal-hal yang kalau kalau kita bilang itu wah itu kerjaannya tukang gitu ya. Nah, itu adalah kerjaan saya gitu ya. Dalam artian bukan kerjaan saya ya, itu memang yang harus saya lakukan gitu loh. Ya diminta oke, ayo gitu kan. Nggak bisa jangan jawab nggak bisa, jawabnya oke gitu. Oke, aku lakuin, aku coba. Oke, saya coba. Dicoba kalau hasilnya memang tidak maksimal ya nggak masalah gitu karena kita sudah mencoba. Bukan yang kayak aduh malas-malasan ya udahlah hasilnya nggak maksimal. Nggak, kita let's do the best ya. Jadi lakukan yang terbaik. Lakukan semampu kita apapun itu. Misalnya lagi dicontohkan, saya contohkan misalnya eh, saya pernah mengisi acara ya, mengisi sebuah acara yang memang benar-benar topiknya itu jauh dari apa yang saya pahami dan saya cuma bisa bilang iya, oke, okay, I'll do it gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri seorang pengusaha, I'll do it gitu ya. Oke, okay, aku akan lakukan gitu. Nah, result-nya itu nanti belakangan gitu ya. Result hasilnya itu terserah deh mau baik, mau buruk, mau gimana pun yang penting kita adalah prosesnya. Proses dari pembentukan tadi. Proses dari kita melakukan sesuatu hal yang memang luar luar biasa nanti resultnya kita nggak tahu gitu ya. Ada ketidakpastian result tadi. Misalnya saya tadi ngisi acara waktu itu kalau nggak salah tentang health ya, tentang kesehatan dan saya jujur tidak memahami betul gitu ya. Tapi ya I'll do research, apa namanya, I did the research gitu ya. Terus saya bilang oke, saya lakukan gitu kan. Saya nggak menolak, saya cuma bilang iya gitu. Nah, akhirnya saya melakukan research dulu ya kan. Melakukan research tentang apa yang mau saya omongin besok ya kan, terus kemudian oke, akhirnya saya coba pelan-pelan ya kan, ketika saya present, saya mencoba pelan-pelan ya kan, akhirnya dari hasilnya tersebut ya alhamdulillah gitu ya, semua audiens memahami dan terjadi interaksi dua arah juga ya kan, padahal kalau saya menolak pada saat itu, peluang-peluang saya yang lainnya akan tertutup. Itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan sering bilang tidak ya, lebih sering bilang iya walaupun itu bukan ranahnya. Wah Bu, saya nggak bisa Bu desain. Misalnya nih sering banget. Saya minta tolong desainin dong gini-gini. Waduh Bu, saya nggak bisa desain Bu gitu ya. Coba yang lain aja Bu. Nah itu adalah menutup peluang pintu peluang yang lain-lainnya. Ya bukan masalah desain aja, masalah yang lainnya. Nah ketika kalian bisa oke Bu, saya coba. Nah, itu lebih menunjukkan bahwa kalian itu punya semangat ya, punya semangat dan mau berubah dan mau mengeksplor bakat dan minat kalian di masa yang akan datang. Ya, saya jujur saya nggak bisa desain ya sama sekali gitu. Nah, tapi ketika saya diminta desain saya iyain aja gitu. Oke, gitu kan saya coba. Coba ya mau hasilnya seperti apa, maksimum saya lakukan the best ya seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah syukur-syukur kalau orang-orang pada suka, kalau nggak suka ya saya akan coba next untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu yang harus kita tanamkan. Oke, hambatan dan solusi ini jangan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Jadi kalau misalnya dalam berwirausaha harus tahu dulu ya kan hambatan-hambatan dan kita juga harus memahami solusi-solusinya ya. Prospek usaha juga dilihat ya di sini. Oke, next.
kita tadi udah ada survei dan analisis faktor ya, 6 analisis faktor, kita lakukan survei, kita lakukan research sendiri. Jadi nanti untuk kelompok-kelompok apa namanya yang mau berwirausaha nanti kan kita akan bikin kelompok nih untuk berwirausaha. Nah, buat 6 faktor penentu ini dulu ya. Jadi ada tugas kelompok di sini. Yang pertama untuk kalian per kelompok silakan buat faktor penentu usaha kalian ya. Jadi kayak misalnya kalian tadi sudah menentukan ide usaha ya. Nah, kalian silakan pilih ide usaha. Jadi sudah mulai dari sekarang cari ide usaha kalian, terus kemudian ide usaha kalian ini buatlah faktor penentunya. Ya, kira-kira apa aja nih? Prospek usahanya seperti apa? Ya, jadi sudah mulai ya si kelompok ini nggak usah dikumpulin ya, tapi sudah mulai dibahas per kelompok silakan. Jadi nggak usah dikumpulin sebagai tugas kelompok, hanya perlu diskusi antar individu kalian aja di antar kelompok ya. Kemudian pilih ide usaha. Nah, ini ada yang namanya push market sama pull market ya. Jadi metode menentukan ide usaha ini banyak banget. Push market ini kayak misalnya ide-ide yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh gitu. Sedangkan pull market ini usaha yang idenya banyak dijumpai di pasaran ya, misalnya kayak ya banyak lah gitu. Semua orang juga melakukan itu gitu. Nah, ini ada timeline ya, ada metode timeline, ada metode ATM, ada metode passion ya, berdasarkan passion. Kalau timeline ini ya berdasarkan dengan kira-kira itu kebiasaan masyarakat di sekitar itu seperti apa ya kan. Kalau ATM ini amati, tiru, modifikasi, ini sudah kita bahas ya di kemarin, saya hanya review saja. Passion, hobi atau passion. Nah, ini juga metode hobi atau passion berdasarkan dengan komunitas biasanya. Oke ya, ini adalah faktor yang tadi kita bicarakan, tapi dikombinasikan dengan ide usaha. Misalnya saya mau jualan lontong sayur, ya lokasinya gimana, pasarnya gimana, gitu ya. Nah ini bukan centang-centang doang, tapi dijelasin. Gitu. Nah ini per kelompok silahkan kalian bikin, nggak usah dikumpulkan ke saya, tapi ini adalah sebagai dasarnya. Oke, nanti ketika proses pembuatan bisnis plan akan saya minta yang ini. Oke, nah, kalian pilih. Jadi masing-masing individu dalam kelompok itu bikin. Oh, saya coba nasi goreng, ya, bikin sendiri ininya. Terus nanti dikumpulkan jadi satu di dalam kelompok. Oke, terus kemudian baru bikin bisnis plan ya. Baru kita mulai menjalankan sebuah bisnis. Jangan lupa ya, ini ya untuk kelompok. Ini nanti saya minta kumpulnya itu ketika kita membuat bisnis plan nanti ya. Ini menjadi nilai kelompok. Oke, jangan lupa ini. Menjalankan bisnis. Ya, bagaimana cara kita memulai bisnis? Yang pertama permodalan ya. Atasi permodalan dulu. Kita harus tahu modalnya berapa. Ada di sini loh. Nih, faktor penentu. Buat di kelompok kalian, faktor penentunya apa? Yang pertama tadi, ya. Terus kemudian kalian bikin seperti ini. Oke. Memilih jenis usahanya apa? Ya kan, kalau misalnya mau besar ya PT gitu kan, atau CV atau apa, atau perseorangan, atau UMKM. Nah, ini banyak banget ya. Tentunya kalau misalnya kalian memang mau milih UMKM ya monggo. Tapi kalau misalnya ada mau langsung bentuk PT boleh silahkan gitu ya. Nah, melakukan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran ini harus dijelaskan, bukan strategi pemasaran hanya melalui media sosial, itu bukan strategi pemasaran ya. Bukan strategi pemasaran, itu bukan seperti itu. Apa yang dilakukan ya kan, bikin kelemahan, kelebihannya, pakai SWOT analysis ya kan, pakai SWOT analysis, terus kemudian apa namanya, ya gunakan SWOT analysis, terus kemudian strategi, terus masuk ke pemasarannya seperti apa ya kan, dilihat dari kelemahan dan kelebihannya tadi. Terus kemudian kalau dimasukin ke media sosial seperti apa, media sosial ini banyak gitu kan. Nah kalau Instagramnya itu dengan apa macam-macam juga, Instagram aja punya strategi pemasarannya juga sendiri masing-masing ya kan. Nah itu seperti apa, itu harus detail gitu ya.
Oke, tadi sudah jelas ya tugasnya, untuk tugas kelompoknya sangat-sangat clear. Tadi saya minta faktor, itu jelaskan masing-masing, terus gimana cara memulai bisnis tadi ya. Terus saya minta untuk bikin faktor-faktor yang ini kaitannya dengan ide usaha. Ya, jadi udah ada 2 tadi tugas kelompoknya, silahkan dikerjakan, tidak usah dikumpul, tapi nanti dikumpulnya. Kemudian kalau ketika menjalankan bisnis ya tadi udah gimana caranya memulai bisnis, itu yang paling penting adalah modal awalnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat-sangat krusial sekali. Jadi ketika sudah bisnis itu jalan, sudah oke semuanya, tapi ternyata kita tidak punya kualitas seorang pemimpin. Nah, ini akan menjadi masalah besar barunya. Yang tadi kita udah ngeluarin modal yang banyak, ya kan, dan lain sebagainya. Ternyata modal kepemimpinan ini nggak ada gitu. Jadi ya sangat disayangkan ya. Jadi ini untuk menjadi being a leader, kita harus punya skill dulu. Kita harus punya look as a leader. Ya, kita harus punya penampilan seorang leader. Bu, saya penampilannya kusut, jangan begitu. Seorang leader itu punya penampilan yang lebih tegas gitu. Look dalam artian bukan harus kayak bayanginnya kayak orang-orang kantor di sini, enggak harus seperti itu. Look as a leader itu lebih kayak ya tegas aja gitu ya. Kayak apalagi cara karismatik lah. Nah, attitude juga seperti itu. Ya, attitude harus diperhatikan sikap-sikap seorang leader itu seperti apa. Ya kalau kalian nggak kadang-kadang look sama attitude ini nih suka apa ya kayak membingungkan ya. Ini sebenarnya gimana sih kok masih abu-abu banget gitu ya. Memang abu-abu. Karena di sini kalian harus belajar. Ini by experience semuanya. Kalau mau lebih cepat belajarnya tonton film. Nontonlah film-film yang memang dia lebih fokus kepada sikap-sikap leader ya kan kayak misalnya contohnya apa ya Pursuit of Happiness kayaknya juga masuk termasuk salah satu film-film yang menunjukkan leadership ya. Terus ya banyak lah yang serial-serial itu saya ngeliat ini apa sih yang dulu serial pernah dulu banget itu saya nonton Betty LaFave ya, Betty LaFave, Betty The Ugly Betty atau apa gitu, The Ugly Betty kalau nggak salah. Nah itu serial panjang banget memang. Saya suka nonton serial, tapi di situ saya banyak mendapatkan pelajaran. Terutama kalau di Ugly Betty itu, kalau nggak salah namanya Ugly Betty, di situ dilihat bahwa si Ugly Betty ini datang ke sebuah perusahaan ngelamar, dia hanya cuma punya skill, by the way, ya dia hanya punya skill untuk menjadi asisten dari si direkturnya ini, ya kan. Tapi yang terjadi malahan dia banyak dilecehkan dan sebagainya ya. Nah akhirnya dia menunjukkan gimana caranya dia memang skill itu sangat-sangat berpotensi untuk dia menaiki sebuah jabatan. Tapi seiring sejalan dia setahun 2 tahun mungkin oke, dia bisa kerja. Tapi untuk menjadi seorang negosiator karena apa ya kayak seorang leader itu butuh butuh skill negosiator dan itu bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai merubah penampilannya. Ya kan bukan menjadi cantik tapi menjadi seorang leader, penampilan seorang leader. Kemudian dia akhirnya mencoba merubah sikapnya ya kan. Nah, disitulah bisa dilihat ya. Jadi memang kalau jujur kalau saya memang lebih senang karena saya senang nonton film, saya suka mempelajari hal-hal yang baru itu melalui film ya jadi film-film yang saya tonton tuh benar-benar kayak berdampak dalam kehidupan profesionalitas saya gitu ya misalnya kayak bahasa Inggris misalnya lah bahasa Inggris saya senang banget nonton film yang bahasa Inggris dulu tuh nggak pakai teks gitu akhirnya saya bisa dari situlah saya bisa belajar bahasa Inggris akhirnya bisa berbahasa Inggris bahasa-bahasa yang lainnya juga seperti itu. Nah kemudian ya dari skill look attitude ini menimbulkan attention ya adanya attention dari people around. Nah, jadi people around ini jadi kayak masyarakat melihat nih wah ini nih bagus nih begini-gini akhirnya terinfluence juga ya mereka terinfluence terpengaruhi ya kan dengan kata-kata kita dengan perilaku kita dengan sikap kita akhirnya mereka menjadi follower kita ya dalam artian bukan follower Instagram ini ya jadi follower ini dalam artian kayak ya dia jadi oke nih gimana nih next si A ini mau buka usaha apa lagi nih kayak gitu.
akhirnya kita menjadi seorang leader. Ya, itu dia tadi. Nah, ini ada beberapa kemampuan dasar kepemimpinan wirausaha. Jadi, untuk menjadi leadpreneur itu harus punya leadpreneur ability. Ya, ini dia leadpreneur ability. Kemampuan atau skill ya, kemampuan leadpreneur ini. Nah, di sini ada namanya personal ability, leadership ability, business ability, entrepreneurship ability. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma entrepreneurship ability leader gitu, enggak gitu ya. Leader entrepreneurship ability gitu kan, cuma satu doang, ini doang gitu, enggak. Banyak banget. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin sebuah usaha yang kita bangun sendiri, itu kita harus memiliki kemampuan leadership yang sangat-sangat kompleks ya. Nah, ini sebenarnya Bu, ini persiapan nggak sih Bu? Nggak. Ini lebih kepada pelaksanaan wirausaha. Jadi ketika kita sudah punya ini, otomatis nanti bawah-bawahnya, ke bawah-bawahnya kita gimana cara kita mengatur karyawan kita, gimana cara kita mengatur produk dan lain sebagainya, itu akan mengikuti. Ya. Jadi tugas kalian yang pertama adalah untuk individu. Tadi saya udah ngomongin yang kelompok ya. Ya, ini sudah saya arahkan untuk yang kelompok tadi. Nah, untuk tugas individunya, nih, kalian harus mungkin bisa saya ini kan. Kalian harus mendeskripsikan diri kalian masing-masing ya. Nah, bagaimana sih kemampuan dasar kepemimpinan kewirausahaan kalian itu? Ya, dari sisi personal ability, kalian bikin gini nih, leadpreneurship yang saya miliki, ya kan? Pertama, personal ability, communication, ya kita bahas communication. Misalnya, ini satu paragraf, ya. Ya, ini satu paragraf. Terus kemudian, bagaimana personal effectiveness saya? Personal activeness. Ini satu paragraf, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ya tentunya kalau kita ngomongin personal ability, saya jelaskan lebih rinci lagi. Kalau kita ngomongin personal ability, nih ya. Nah, kita harus punya good in communication. Personal effectiveness-nya harus bagus juga. Jadi kayak ya segala sesuatu yang kita kerjakan mesti efektif gitu. Influencing skill, tadi kita udah ngomongin, kita harus punya skill, harus punya look as a leader, kemudian attitude, kemudian hal itu menjadi attention to people kan, dan menjadi dan kita bisa menjadi influence ya, dan mereka getting influence by us. Oke, influencing skill-nya harus bagus tentunya. Nah, kalian detailkan influencing skill yang kalian miliki seperti apa ya kan. Nah, itu satu paragraf, silakan ketik ya. Self awareness kalian seperti apa ya. Ini kesadaran diri. Oke, kayaknya saya cerita aja di situ self awareness tentang kesadaran diri kalian, tentang introspeksi aja diri gitu. Persistence ya kan, kegigihan kalian itu seperti apa sih dalam menjalani sesuatu pekerjaan apapun itu. Creativity kalian, seberapa kreatif kalian ya kan, keingintahuan kalian itu seberapa besar gitu. Nah, ini harus dimiliki. Ya, tentunya kalau seorang leadpreneur ini harus punya good communication, personal effectiveness-nya tinggi, influencing skill-nya besar, self awareness-nya bagus, persistence-nya tinggi, creativity-nya besar, ya kan, courage-nya juga besar. Hal inilah yang perlu dimiliki oleh seorang leadpreneur. Kemudian ada leadership ability. Gimana kemampuan leadership kalian ya dalam melakukan decision making. Nah, extreme leadership ini ya misalnya kayak ketika ada masalah sih sebenarnya ya. Ketika ada masalah ini apa yang harus dilakukan gitu. Strategic thinking. Nah, strategic thinking kalian itu seperti apa? Visioner. Nah, tujuan-tujuan kalian ini bagaimana sih gitu ya untuk melihat ke masa depan. Business ability harus global ya.
pemikiran harus global. Bisnis bukan hanya serta-merta, wah saya mau menjual barang-barang saya di kalangan mahasiswa. Nama mahasiswa itu aja sudah menjadi batasan, itu nggak global. Kita harus menjual global, karena mahasiswa, saya mau menjual barang, misalnya saya mau menjual body lotion, let's say. Body lotion, wah saya jual aja dulu ke mahasiswa-mahasiswa. Itu bukan pemikiran yang global. Saya harus jual body lotion ini seluruh Indonesia gitu. Ya, itu baru pemikiran yang global. Untuk yang wah tapi Bu gimana caranya kita mau jual ke seluruh Indonesia kalau misalnya tidak dijual dari teman dekat dulu, boleh, itu adalah step by step. Tapi untuk pemikirannya itu jangan cuma mandek di mahasiswa gitu ya. Itu diingatkan. Kemudian identify opportunity from the threat. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi kesempatan-kesempatan kita dari ancaman-ancaman yang kita punya. Misalnya hambatan-hambatannya apa? Kalau kita mau jual body lotion tuh hambatannya apa? Kalau makanan mungkin kayak wah ini kadaluarsanya cepet gitu ya, atau apapun itu. Jadi nanti wah gimana nih caranya untuk menciptakan peluang yang baru, yaitu misalnya peluang kita jualan di Shopee gitu ya, atau di Tokopedia jual makanan tersebut, kayak gitu-gitulah modelnya. Industry awareness juga harus kalian bayangkan juga, ini bayangkan aja ya, dibayangkan aja. Jadi nanti kalian buat satu paragraf. Effectiveness dan efisiensi dari bisnis tersebut gitu. Ini kurang lebih kepada seberapa efektif sih kalian menjalankan bisnis gitu ya. Jadi mau efektivitasnya seperti apa? Nanti tulis saja ya di paragraf tadi. Entrepreneurship ability, ya kan, proses expect. Jadi ekspektasinya itu bukan hasil, tapi lebih kepada proses. Entrepreneurship savvy. Nah, ini kurang lebih kepada seberapa besar pengetahuan kalian mengenai entrepreneurship, ya. Many experiences. Jadi experiences kalian tuh bagaimana? Gitu ya, jelasin aja di situ. Breadth of management skill. Jadi seberapa paham kalian mengenai management skill dan berapa banyak management skill yang kalian miliki sekarang. Deep technical entrepreneurship skill. Oke, jadi nanti di sini kalian tuliskan entrepreneurship skill yang udah kalian miliki apa aja dan seberapa dalam yang kalian miliki. Nah, jadi intinya leadpreneur ini harus punya semuanya ini. Ya, punya banyak experience, ya, manajemen skill-nya harus bagus gitu. Jadi harus memiliki banyak hal ini. Oke, poin-poin ini sangat penting, silakan dituliskan di tadi. Nah, ini sukses tanpa dan dengan kepemimpinan. Kalau bisnis tanpa pemimpinan yang baik ya, kalau kita tadi mungkin wah kayaknya kita banyak nggak punyanya, udahlah saya nggak berbisnis, bukan seperti itu, tapi kita lebih kepada gimana caranya kita boost, kita naikkan, kita tingkatkan jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Ya, walaupun Bu saya nggak punya jiwa kepemimpinan Bu gitu, itu bukan masalah, kita bisa belajar. By the way, kita bisa belajar ya, jangan banyak menolak tapi banyak say yes. Oke, ini dia sukses dedication-nya itu ya kurang lebih ya cuman segini. Sedangkan ketika leadership diaplikasikan dengan sebuah ilmu kewirausahaan, itu akan menjadi effectiveness-nya itu lebih tinggi gitu ya. Oke, yang terakhir gender in charge ya. Gender in charge ini saya punya penelitian juga mengenai women entrepreneur ya. Ternyata memang di Indonesia itu banyak banget women entrepreneurs ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan itu sebenarnya banyak orang bilang sama aja, asal tadi punya kepemimpinan. Nah, tapi mostly berdasarkan penelitian, saya juga melakukan penelitian waktu itu di Indonesia kalau di tingkat food and beverage ya, jadi memang lebih perempuan itu banyak kan mereka tidak punya manajemen skill. Ya, manajemen skillnya sangat-sangat lemah. Jadi bisa dibilang laki-laki memang punya potensi yang lebih besar karena pertama mereka punya motivasi yang besar, perempuan itu kurang motivasinya.
ya, justru laki-laki yang punya motivasi besar. Tapi semakin ke sini, itu saya melakukan penelitian di tahun 2011, 2013, 2005 sampai 2015. Tapi semakin ke sini ternyata saya melihat, saya belum melakukan penelitian lagi lebih lanjut mengenai hal ini. Saya lihat memang kayak perempuan udah mulai menduduki posisi yang tinggi ya, dan mulai banyak belajar juga dari itu. Ya, jadi gender ini sangat berpengaruh mengenai kesuksesan dari seseorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya tentunya. Jadi kalau menurut saya pribadi sekarang saya nggak bisa mengambil kesimpulan yang valid banget tentunya, tapi kalau saya melihat dengan situasi sekarang ini, perempuan mulai menduduki posisinya dan mulai belajar bagaimana caranya, bukan hanya skill yang dimiliki, bukan hanya look, bukan hanya apa tadi ya, bukan hanya apa sih namanya, attention doang gitu ya, tapi dia juga bisa menginfluence ya, banyak yang menginfluence, banyak yang mulai belajar bagaimana caranya memanajemenkan perusahaannya atau usahanya gitu. Jadi tidak serta-merta hanya cuma bisnis rumahan saja gitu ya. Nah, ini banyak yang mulai naik sekarang, tapi tidak lepas dari masalah emosi, kestabilan emosi itu perempuan sangat-sangat tidak stabil. Saya akui karena saya mengalaminya sendiri ya kan, ketika melakukan wirausaha ini memang ketidakstabilan emosi itu memang cenderung dimiliki oleh para wanita. Ya, jadi ini bukan gender discrimination tapi memang itu yang terjadi ya. Jadi mungkin seiring berkembangnya zaman tentu gender in charge ini akan terus berkembang atau bahkan berubah ya. Tapi tetap sekarang kalau menurut saya untuk tingkat kesuksesan pasti masih dipegang oleh laki-laki in charge ya kan. Ketika seorang laki-laki in charge dalam sebuah bisnis tentunya tingkat kesuksesannya atau peluang untuk suksesnya lebih besar daripada ketika perempuan memegang suatu bisnis ya. Oke, jadi itu aja. Thank you udah dengerin semuanya. Jadi tugasnya itu aja tadi ya. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Ya, individu cuma satu, tapi banyak ininya ya yang harus kalian detailin. Silahkan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.